Oh, ada staris Dewa teman. Yang damping staris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang mulia guru kita Kiai Abdul Muti, Kiai Muhammadi, Raisul Mahad Al-Azhar Muswar Raudhah Al-Sadiqin, Ketua Beliau Kiai Zuri Fauzi, segenap para pesantren, orang tua dari Kiai Dingin, alhamdulillah bisa hadir. Insyaallah Babe Bapak Haji dulu, subhanallah, alhamdulillah masih sempat hadir di usia yang luar biasa. Para bunyai, para santri yang luar biasa telah memberikan terbaik buat kami di sini. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah wa ala fadli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada Teruskan apalagi sebelum yang punya bandara pinggirannya apa banggarnya doang. Sambutan dari Sahibul Mahad Bapak yang ada sedikit dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Iya, tolong video. Yang maju aja. Pas aku lagi bicara, maju lurus pas terus pas. Tolong ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa islam sunni wa yassir li amri wa la uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yazidna 'ilman wa rzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azhar Muswana 1. Terima kasih kepada para yai yang telah sempat hadir. Salawat dan salam marilah selalu kita panjatkan kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi kuwatun hasanah. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Abah Uji Jazakur telah hadir di pondok kami. Kemudian juga guru kami Ustaz Burhan, alhamdulillah bisa hadir Ustaz Burhan Jazakur. Kemudian sahabat saya Ustaz Kiai Fauzi Jazakur. Beliau seringnya di pondok yang kedua. Ini pertama tadi sini ya. Ya, pertama ya. Nah, ya. Kemudian Ustaz Rahimuddin, sahabat saya dari dulu berjuang di Darul Quran. Kemudian kami berpisah di jalan yang benar. Masing-masing punya pesantren. Ya, alhamdulillah. Dan para yai yang saya tidak sebut satu persatu. Sahabat saya yang datang lambat, saya pun pemilik bandara. Jet pumpnya Z, pesawat Z-nya tuh dia nebak sendiri, masih lambat. Dan semuanya yang saya tidak sebut satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Buat ayah saya Haji Abdul Nihat, semoga beliau selalu panjang umur dan afiat. Beliau motivasi hidup saya. Umur beliau 52 tahun. Beliau masih dagang. Ayah saya masih dagang telur, dagang beras, dagang gedang, dagang sembako. Lama pula
Sebab prinsip hidup ayah saya itu, gua nggak mau ngerepotin orang lain. Selagi gua masih hidup, gua masih bisa usaha, gua usaha. Kalau gua usaha, ada untungnya gua bisa bantu, bisa ngamal. Saudara lu kalau hajatan gua bisa beliin beras. Saudara-saudara lu kalau ada urusan sakit gua bisa kasih. Prinsip Bapak begitu. Jadi alhamdulillah beliau masih dikasih panjang umur dan masih usaha, alhamdulillah. Nah, kemudian ayah saya, kakak saya, Bapak Sofyan, yang membantu saya di pondok kedua selaku keamanan pusat, karena beliau dulu security perumahan elite. Dulu beliau disuruh-suruh, sekarang nyuruh-nyuruh. Karena saya bilang capek kerja sama orang, mendingan kita bekerja beramal tapi ada pahalanya. Udah tongkrongin anak-anaknya, bangunin tahajudnya, kalau mau tidur udah pencet relnya, anak pelanggaran, disiplin dan lain sebagainya. Ya insya Allah dapat pahala dunia dan akhirat. Alhamdulillah kakak saya berlepas kerja dan bergabung. Jamaah sekalian berbahagia, ini pondok dibangun 2015 sebenarnya. 2015 di tanah wakaf pemberian dari ibu saya, Hajah Muswana. 2015 pondok pertama, karena ini 2018 sudah penuh, akhirnya tanah pemberian dari bapak saya dibangun pondok yang kedua. Jadi Pak Yai Fauzi, musola masih ada, musola udah kagak ada, udah jadi parkiran, udah kita geser sebelah jadi masjid, kemudian 4 lantai, kemudian sebelahnya lagi 4 lantai itu program aliyah. Dan karena tahun ini juga banyak yang masuk dan gak bakalan muat, makanya kita lagi kejar target pembangunan di Lebak. Flat kita ada 10 hektar, sekarang lagi pembangunan, tukang siang dan malam bekerja karena untuk menyambut tahun ajaran baru. Ada yang kita geser pindah ke Lebak, karena di sini hampir kurang lebih 1000-an santrinya di 2 kampus ini, jadi sudah tidak muat. Sehingga kita berpikir keras untuk membangun memfasilitasi anak-anak. Dan perlu diketahui di sini hampir 68% adalah tanggungan kita pesantren. Rata-rata anak daerah, mulai dari NTT, NTB, Aceh, Makassar, seluruh Indonesia ada. Jadi satu kelas itu mereka sudah punya teman dari seluruh Indonesia. Mulai dari tiket keberangkatan, mereka kita belikan tiket. Kemarin itu COVID, harga tiket luar biasa, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan untuk bisa terbang kemarin. Dan kemarin 2021 mereka nggak bisa terbang, padahal tiket kita sudah belikan karena usianya tidak 18 tahun. Akhirnya mereka nekat dari Sumbawa, dari NTB, NTP, kemudian dari Aceh naik bis, naik darat, ada yang naik perahu 5 hari 5 malam. Jadi saya kaget juga, anak-anak Aceh itu naik darat ke Bali juga naik bis, sampai di sini mukanya udah gak jelas karena lelah. Kemudian dari NTT, dari Sumbawa mereka naik perahu, hanya pengen belajar di Al-Azhar Muswana. Jadi ini sebenarnya pondok ini sesuai dengan keinginan orang tua saya, Haji Muswana. Seminggu sebelum beliau meninggal, beliau minta dibangunkan pesantren. Kita nanya yang pertama. Yang kedua, pesannya beliau jangan mahal-mahal, yatim duapan gratis, jangan bayar. Itu pesan orang tua saya. Sehingga yang bayar pun murah. Ada yang paling besar di sini 650, ada yang 600, ada yang 400, ada yang 300, ada yang 100 bayarnya. Uang masuk juga murah. Kemarin 4.480, itu pun ada yang sanggup 2 juta, 3 juta. Karena memang pesan orang tua jangan mahal-mahal. Yang penting anak-anak pada mau belajar, pada mau pesantren. Itu pesan orang tua saya. Dan pondok yang kedua atas amanah dari bapak saya, Haji Abdullah. Beliau juga pengen punya amal, anak-anaknya dipanggil, sudah dibagi-bagi. Ada sisa musola itu tanah beliau, minta dibangun pesantren. Lalu kita bangunkan sebelum saya berangkat ke masjid. Kebetulan pada saat itu saya mewakili Indonesia untuk studi di Akademi Al-Azhar Internasional di bawah undangan Grand Sheikh Mufti Al-Azhar. Sampai pulang 2019, alhamdulillah sudah jadi dan sebagian anak aliyah sudah pindah. Namun sekarang seatnya sudah penuh semua. Akhirnya kita membangun
Al-Azhar 3. Itu sekilas perkembangan Al-Azhar Umus Wana. Kenapa dinamakan Al-Azhar? Al-Azhar itu secara ilmu balaghah Al-Azhar pakai double A adalah bunga atau generasi Hajah Umus Wana. Karena kami adalah anak-anaknya yang melanjutkan cita-cita beliau, sehingga kami namakan Al-Azhar Umus Wana. Dan sekarang usianya 6 tahun menginjak tahun ke-7. Alhamdulillah ada kurang lebih 1000-an santri dan 106 tenaga pendidik di sini dan karyawan. Mohon doanya pembangunan di Lebak Al-Azhar 3 mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, supaya santri-santri daerah yang lainnya bisa nyaman, bisa ada asrama, bisa belajar sesuai yang mereka inginkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jazaa. Adanya dari kita kajian kita yang akan dipandu mempelai kita ada Yai Gaji Abdullah Mauti Abdul Muhammad. Kepada beliau dipersilakan. Selamat paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada para kiai dan hadirin sekalian, kalau saya tetap baca pakai budaya pesantren dengan makna Jawa seperti itu. Lahadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khususan saya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعملنا ما كنا وصلنا ولمن له ما كنا علينا شيء إلا والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagian apa sunnah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 bawah 1 baris 14, betul nih, ke atas, dari bawah ke atas baris 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah landeh sunatan lil husnil wajibi wal mandubi. Kedoi ados kang wajib lan kang sunah, disunahkan untuk mandi wajib dan mandi sunnah opo tasmiyatun maca bismillah awalahu ing dalam kawitan muslim. Udah biasa ya, guru amril libari bari dofi wa akbar wa izalatu qadari lan ngilangaken reget, menghilangkan kotoran tohirin kang suci, kotoran yang suci kamani kaya mani. Jadi mani mah sekalipun kotoran kodar termasuknya, tapi suci, yakni kalau ada di kain pakai sholat sah enggak menjadikan kotor. Wa mukhotim lan ingus lehok sudah. Wa najsi tadi wa izalati qadarin tohirin wa najsin najisin najasin, baca coba dulu. Kamaliyin kayak mani. Kalau mani mah suci ya. Kalau mani dengan wadi satu lagi
itu najis. Wa in kafa hale sanajan cukup lahuma kedua iya qadar lan najis tohir lan najis opo goslatun wahidatun kumbahan kang sauji sekalipun cukup untuk keduanya dengan satu kali basuhan. Wa ayyulan man ansal kesana atoknya aywaya sunnah dan disunahkan ayyula opo yen nguyu man sapa wong anzala kang metu mani iya man disunahkan bagi orang yang keluar mani bukan jima. Mani keluar nanti kayak mimpi gitu. Apabila mau mandi sunah kencing dulu. Qabla ayat tasila ing dalam sadurunge yen adus iya sebelum mandi. Liyah ruja teropon metuman opo perkara bakia kan tetep man di majroh ing dalam tempatnya miliknya ia bawa supaya keluar sisa-sisa mani yang ada di jalan air kencing. Kenapa? Kalau orang junub enggak sunah kencing. Ada beda. Kalau orang yang keluar mandi mimpi, kalau mandi sunah kencing dulu. Kalau yang jima kan junub itu mah enggak sunah. Kenapa? Karena makan kangkung lagi kerjanya, bekakang bekungkung gitu. Jadi iya kan ada penekanan alia noker cek Allah cuma gitu. Jadi kena kenceng keluar semua gitu, ada kepuasan. Nah, itu perbedaannya itu. Iya. Babakda izalatil qadari matmadatun wastinsyakun fumaudun. Maka ikut ing dalam bisa ngilangaken rereget matmadatun ketemu wastinsyakun nyesep banyu maring timur sumaudu. Kemudian setelah menghilangkan kotoran sunah berkumur mau mandi. Wastinsyakun menghisap air ke dalam hidung. Summa wudu, kemudian wudu kamilan hale sampurna. Jadi sebelum mandi, setelah mensucikan kotoran semua itu sunah wudu lilit tiba karena anu lampah kanjeng Nabi. Rawahu ngariwayataken ing tiba sapa Syekhoni Bukhari Muslim. Wa yusanu lan den sunatakan lahu kadue wong buktasin istishabuhu opo ngalanggengaken ya wudu ilal faraqi maring paragat disunatkan selama mandi punya wudu sampai beres sunat. Hatta lau ahdasa sunnah lau i'adatu malah lau ahdasa lamun batal ya wong we hadas sunnah dan sunatakan lahu pada wong pokok i'adatu ambalani begitu. Sehingga kalau batal di waktu mandi sunnah wudu lagi. Wa zakmul mahamili ihtisasalu bil husnil wajib dhaif. Lan utawi panyangka Imam Mahamili ihtisaso ingtang tune wudu bil husnil wajib kalawan hadus wajib dhaifun iku dhaif. Ada pendapat Zakmul Mahamili mengatakan bahwa wudu itu hanya untuk mandi wajib, itu dhaif. Wal afdalu lan utawi kang leuwih utama ada mutakhiri gosli kodamahi iku orana ngahirakan mumbah dampal sikil rorone wong anil gusli saking hadis. Yang lebih utama ada mutakhiri gosli kodamahi, tidak mengakhirkan membasuh kedua dampal suku telapak kaki anil gusli dari mandi. Jadi ada yang berpendapat
bahwa kedua telapak kaki dibasuhnya belakangan aja. Itu nggak bisa, udah aja langsung. Wal afdal itu yang lebih utama tidak mengakhirkan. Kamal sorroha kayak oleh mertelaakan ia An-Nawawi bihi kalawan wal abdul firrodoh ing dalam kitab rodoh, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab rodoh. Wa in sabata takhiruhuma fil bukhari hale sanajan subut opo takhiruhuma ngakhirakan ia qodamahi fil bukhari ing dalam kitab Bukhari, sekalipun ada penjelasan dalam hadis Bukhari bahwa membasuh kedua telapak kaki itu harus diakhirkan, tapi tidak. Tetap pendapat Imam Nawawi tidak usah. Jadi dalam waktu mandi sekaligus sudah dibasuh. Walau tawaddoa atna al-ghusli au ba'dahu hasalalahu aslusna. Walau tawaddoa lan namun wong asna al-ghusli ing dalam tengah adus au ba'dahu atau ing dalam sausai ghusli hausalah, maka hasilahu bade wong aslu sunnati opo aslu sunnah. Seandainya berwudunya di tengah-tengah mandi atau setelah mandi, hasolah lahu aslu sunnah, maka hasil kesunahan. Jadi boleh wudunya di tengah-tengah mandi, di akhir mandi, setelah mandi baru wudu boleh. Lakinul afdalu tetapi ini utawi kang leuwih utama iku takdimuhu ngadininaken wudu. Tapi yang lebih utama sebelum mandi wudu dulu. Malah wayu perhutarku landen makruhakan opo tarku ninggalaken wudu. Jadi kalau mau mandi kagak wudu makruh hukumnya. Wayang wilan niat wong bihi kalawan wudu sunnah terus ing sunnah ghusli. Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Niat aku berwudu karena sunnah mandi. In tajarrajat janabatuhu lamun sepi opo hadas gunung wong anil asgor saking hadas ini. Dalam berwudu dia niat sunnah mandi. Jadi wudu itu karena disunatkan dalam mandi. Kalau hadas junubnya toh tidak ada hadas kecil, yakni orang punya wudu keluar mandi, wajib mandi tapi punya wudu. Orang punya wudu keluar mandi kan gak batal, punya wajib mandi. Nah itu mah niat wudunya sunnah untuk mandi. Wa illa lan lamun ora tajaroda punya hadas kecil, punya hadas besar, minum itu nawabihi rob al hadas, maka niat wong bihi kalau mengudu rob al hadasi ini langatun hadas. Jadi kalau punya hadas yang tidak punya wudu niatnya rob al hadas. Awalnya wahu atau saupama rob al hadas khurujan karena metu min hilafi mujibihi, itu bukan mujibatin, itu di patungin baru mujibati, mujibihi urujan karena mentu min hilafi saking hilaf mujibihi wong kang ngawajibatan al-qaim kang ngucap bi adamin indiro kalawan ora kapanji. Urujan karena keluar daripada al-khuruj minallah mustahab. Walau ahdatsa lan lamun duwe hadas wong batal wudunya. Ba'dal tipai janabati atau wudu ing dalam sawise ilang janabati hadas junub pirang-pirang anggota wudu lazimahul wudu, maka lazimu ing wong apa wudu murattiban alenar tibakan boleh murattaban biniat. Jadi kalau dia batal setelah hilang hadas junub anggota wudu maka tetap wajib wudu murattiban dengan tertib. Fata'ahudu ma'atifa kesana itu tadi sunnah tasmiyatun fata'ahu tului pak
Tartib ittisal wa fawli tartib ittisali lewat tuman dulu ya. Tartib ittisali buat tumannya. Pata'ahudu mati Pak, maka kari-kari ngaraksa lupat lebih memelihara yang nyelempit gitu kayak ketiak gitu. Itu sunnah dipelihara. Takut enggak kena air. Kalbuduni kayak kuping telinga. Wal ibti lan ketiak ketek wa surrati lan udel pusat wal mauti lan maut pasuluan. Jadi apa ya? Ujung mata yang di sisi itu maut namanya. Ada lihat mah ujung mata yang dekat hidung. Jadi ada maut, ada lihat. Kalau kita mau dekat sepatan gitu. Iya. Mandinya enggak sama kan di sini ada ta'ahud usuli syakti. Summa goslu rosin, maka kari-kari ngumbah jas, membasuh kepala bil ifadah kalawan ngalubirakan alaihi atas rosi dengan apa? Menuangkan air kepada kepala. Ba'da tahlilihi ing dalam sakuse nyelang roksi, rambutnya diselang dengan tangan. In kana arisyadun lamun ana iku ing atase roksin syakun opo rambut. Seandainya di kepalanya ada rambut, maka sunnah dibikin sebelum mandi itu supaya masuk air. Wala tayamunun fihi lan ora minangen fihi ing jerone ya gosroksin. Tidak sunnah mendahulukan yang kanan. Ligoiri akto ke wong liyane kang buntu. Kayak kita tangannya dua, nggak usah yang kanan dulu sekaligus kita bisa, kecuali yang nggak ada tangannya satu. Itu sunnah yang kanan dulu baru yang kiri. Summa goslu syaki aiman, maka kari-kari ngumbah sigar. Ini siki ini siki ini bisa jadi. Summa goslu siki aiman, maka kari-kari ngumbah gigir kang tangan sebelah kanan. Summa aisarot, maka kang kiwe yang kiri. Wadapun lan mosok sunnah menggosok-gosok. Kalau Imam Malik mah wajib ya. 5 kedua perkara tasiru kang tumakahui ma yadu opo tangan wong min badani saking badan wong. Jadi sunnah digosok-gosok oleh tangannya kepada kulit yang kena oleh tangannya dari badannya. Kenapa? Hujan. Karena metu min hilapiman aujabah, karena metu saking hilapan wong aujabah kana wajibakan manhu indal kun yakni Imam Malik. Karena kata Imam Malik mah menggosok-gosok anggota wudhu dan anggota badan dalam mandi itu wajib. Wa taklifun lan min telu tiga kali ligosli jami'il badani wadal'i wat tasmiyati wal dzikri akibahu. Watas nisun dan mentiga kalikan ligos li jami kedui mumbah sakabeh awak badal ke masak-masak patasnya macam basmilah wa dzikri dan dzikir akibat ing dalam sabu sewu. Jadi sunnah tiga kali membasuh semua badan, menggosok-gosok badan, membaca bismillah dan dzikir setelah mandi adil. Wa yasululan hasil iyan taklif, hasil mentiga kalikan birokidin ing dalam banyu kang meneng di dalam air yang diam. Bita haruki jamil badan kalawan musikakan sakabeh badan talatan kalawan terugari. Jadi kalau kita mandinya dikobakan airnya diam, mentiga kalikannya cukup goyang aja 3 kali. Wa ilam yumkin halek sanajan orang ngalihatkan wong kodamai ing sikil rorok wong ing dambal suku, sekalipun tidak memindahkan kedua telapak kaki cukup ila maudin akor maring panggonan kang wani tapi alal aujah ing atase kaul mu'tamad.
Wastiqbalun lan madhab lil kiblat sunahnya kalau mandi menghadap kiblat. Wa muhalatun lan nuli berturut-turut waktu itu juga beres. Wa tarku takallumin lan ninggalakan berasan tidak bicara bila hajati kalawan ora wudu. Tapi kalau waktu kita mandi harus bicara, itu mah gak apa-apa bicaranya. Seperti ada ular gitu. Watan sifun lan ngaki-ngaken tidak apa ya wastin sabuda bila hajatin watan sifin dan ngaki-ngaken. Jadi tidak pakai handuk sunahnya mandi itu. Jadi kalau kita adus sunahnya enggak dikeringkan oleh handuk bila mudri berarti kalawan orang itu. Kalau dingin boleh, kalau banyak debu-debu boleh itu nggak pakai lambat. Waktu sanu syahadatani landen sunatakan opo syahadah roro al mutaqaddimat kan dingin karone sunah mengucapkan dua kalimat syahadat yang terdahulu bil wudu dalam wudu. Jadi mandi juga sama. Ma'ama serta perkara. Ma'ahuma serta ya syahadatani. Jadi setelah wudu tadi terdahulu sunah membaca dua kalimat syahadat dan doa. Di dalam mandi juga sama sunah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan doa seperti setelah mandi. Ini ada kesalahan lagi akibal gusli itu. Ini mah akibah wal gusli yang baru. Atau ini yang baru itu ada kesalahan nulis itu akibal gusli ing dalam mengiringi adus setelah mandi. Wawunya di bawah di belakang tuh. Wawunya ke situ wa alla ya kasilah. Jadi wawunya ke an. Akibal gusli wa alla ya kasilah. Wa alla ya kasilah lan yen ora adus wong li janabatin kadwi janabah au ghairi hadian janabah kaludu bima inrokidin disunatkan tidak mandi junub di dalam air yang dia nggak berjalan junub. Lam yastabki tapi kan orangnya gara airnya sedikit enggak kayak di sawah, tapi kalau di empang boleh di empang. Kena banyak lam yastabki. Karena bikin kayak sumberan in ainin saking sumber ain wa ghairiha lan lian dia ain far'un wallahu a'lam. Sore Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wastamil bi ta'atika abdanana wa khalis minal fitani asrarana wasghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawisi syaitan hatta la yakunu alaina sultan. Allahumma ij'alna minka fi iyadin mani wa hirsil hasin hatta tubarruna ajalana mu'afai.